Di Indonesia 60% sudah diangkat oleh presiden. Jadi buat apa lagi ada pemilu kalau udah diangkat? Dengan kata lain, kalau ada pemilu sekarang, suara itu dengan sendirinya dikendalikan oleh eksekutif melalui pejabat-pejabat yang diangkat. Kalau Anda saya angkat, Anda pasti ingin balas jasa pada saya. Itu logikanya tuh, bukan pada rakyat. Sudah menyempatkan waktu untuk berkumpul di gedung Lambertus Jitmau ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat sore. Itulah tadi laporan Ketua Panitia. Atas laporan Ketua Panitia kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya masuklah kita ke sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan dibawakan Penasehat Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Sorong kepada Kakanda Muhammad Iwan SH SAP. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Bapak PJ Gubernur Papua Barat Daya atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak PJ Wali Kota Sorong atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Dandim Papua Barat Daya Kota Sorong yang diwakili. Yang saya hormati Bapak Kapolres Sorong Kota atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua Pengadilan Negeri Sorong atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Kejaksaan Negeri Sorong atau yang mewakili. Yang saya hormati Rektor Universitas Al-Amin Sorong atau yang mewakili. Yang saya hormati Rektor IAIN Sorong atau yang mewakili. Yang saya hormati Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong atau UNAMIN ya. Selamat Pak Sakti. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu para tamu undangan yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Begitu juga dengan tamu undangan atau hadirin yang lain. Sebelum saya menyampaikan sambutan saya, mungkin karena saya diberikan waktu pertama kali untuk berdiri di sini, mewakili para alumni atau penasehat dari pengurus-pengurus Permahit terdahulu, saya mengucapkan selamat datang buat Pak Rocky Gerung, selaku narasumber. Izin mungkin ini kali pertama menginjakan kaki di tanah Papua, Bapak. Oh, sudah berkali-kali, baik. Selamat datang, Pak. Semoga mulai dari penjemputan sampai dengan di dalam ruangan ini, semoga tidak ada kekurangan yang panitia berikan, Pak. Jelas. Begini yang bikin semangat tambah nih. Baik, jadi saya tidak menyampaikan banyak hal. Yang pertama saya mau sampaikan adalah saya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pengurus Permahi Sorong periode kali ini
karena luar biasa. Saya kebetulan pernah diamanatkan sebagai Ketua DPC Permai Sorong, dan memang di kepengurusan kami harus kami akui bahwa pada saat itu memang kami terbata-bata, Pak, buat Bapak Ibu sekalian. Jadi Permai ini adalah organisasi, bukan organisasi pergerakan yang ibaratnya bergerak sedikit turun demo di lapangan, tidak. Permai ini organisasi yang memang membentuk karakter melalui dialog-dialog. Jadi memang dikaderkan untuk bagaimana kita bisa berdiskusi dari hati ke hati. Jadi namanya juga Permai, Perhimpunan Mahasiswa Hukum. Ini lebih cenderung kepada teman-teman yang memang notabene adalah background-nya adalah dari Fakultas Hukum. Jadi di masa kami, dari awal-awal kami menerima mandat dari pusat ke daerah, ini memang sangat sulit kami saling merangkul. Di Kota Sorong saat ini ada beberapa perguruan tinggi atau universitas. Waktu itu masih didominasi oleh Universitas Al-Amin yang sekarang mungkin saya jadi agak lupa nih. Karena waktu saya punya angkatan itu masih Universitas Muhammadiyah Sorong, disingkat-singkat UMS. Beberapa hari saya lewat depan kampus sudah lihat UNAMIN gitu. Kalau UNAMIN ini kan singkatan dari Universitas Al-Amin gitu. Ya gitu. Jadi waktu di zaman kami itu kami masih agak kesulitan mengalami rekrutmen atau pengkaderan. Karena pengkaderannya ini harus dari dari kampus-kampus yang memang ada fakultas hukumnya. Dan waktu itu kami masih didominasi oleh kampus Universitas Muhammadiyah Sorong, UNAMIN. Nah, kebetulan sekarang sudah ada Universitas Victory Sorong, sudah ada fakultas hukumnya. IAIN juga sudah ada fakultas hukumnya. Kalau saya tidak keliru juga, kampus Universitas Pendidikan Muhammadiyah di Kabupaten juga sudah ada fakultas hukum. Semoga teman-teman pengurus Permai saat ini bisa bersinergi untuk merangkul teman-teman dari fakultas hukum dari kampus-kampus lain. Saya tidak panjang lebar, yang jelas saya sampaikan bahwa untuk kepengurusan kali ini saya jempol 2 ini. Luar biasa teman-teman pengurus yang sekarang. Apalagi dengan terlaksananya kegiatan ini mendatangkan narasumber yang memang sudah beberapa kali dikondisikan untuk tiba di Sorong tapi tidak pernah tiba. Nah, ini di kepengurusan Permai kali ini tokoh nasional yang selama ini dirindukan juga oleh publik Kota Sorong ya. Mungkin sebentar pada saat dialog mungkin ada yang mau coba-coba untuk bertanya supaya tidak bisa menjawab gitu. Baik, yang jelas saya sampaikan bahwa saya memberikan apresiasi teman-teman panitia, teman-teman DPC tetap bersinergi, semangat, karena memang untuk memulai itu bukan suatu pekerjaan yang gampang. Awalnya itu yang dimulai itu, kalau sudah berjalan bisa menyesuaikan. Jadi tetap semangat dengan segala macam kekurangan, bersinergi, nanti bisa tetap berkoordinasi dengan rekan-rekan senior, alumni-alumni. Kebetulan yang duduk di samping sana, itu sama-sama dengan saya tuh mantan sekretaris DPC Permai Sorong. Dari beliau baru estafetnya jatuh ke saya. Bung Irfan, mohon berdiri. Ya, kebetulan beliau juga dulu yang kaderkan saya. Beliau sekarang jadi profesi beliau hari ini advokat. Kebetulan sama juga dengan saya. Beliau kaderkan saya juga larut dalam beliau punya suasana. Baik, tidak berlama-lama. Terima kasih. Semoga diskusi ini, dialog ini dapat berjalan dengan baik. Sekali lagi mohon maaf buat Pak Rocky. Kalau terdapat kekurangan mohon maaf, kami di daerah memang ruang geraknya terbatas. Jadi mohon dimaklumi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, hormat diberi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan dari penasehat Dewan Pimpinan Cabang Permai Sorong atau yang mewakili, kami ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya sambutan yang kedua kepada alumni Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Sorong, kepada Kakanda Didin Kurniawan Esa kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Ketika saya sampaikan salam permahi, maka adik-adik sampaikan salam. Salam permahi. Salam permahi. Jadi kadang-kadang memang kalau di Kota Sorong, kalau dialog hukum itu kadang-kadang juga tegang, sehingga banyak yang kadang-kadang diam-diam. Mungkin yang saya hormati Bapak PJ Gubernur Papua Barat Daya atau yang mewakili, Bapak PJ Wali Kota Sorong atau yang mewakili, yang kami banggakan dan hormati Bapak Rocky Gerung selaku profesor, kalau kami di Permahi itu sampaikan Profesor Akal Sehat. Berikan aplaus buat beliau. Terima kasih Bapak sudah jauh-jauh datang di Papua. Kalau Bapak bilang sering datang ke Papua, tapi hari ini Bapak datang ke Papua tapi di Kota Sorong. Yang kami hormati juga para rektor-rektor Universitas Muhammadiyah Kota Sorong, para pejabat-pejabat tinggi yang hadir di Kota Sorong, para OKP-OKP yang hadir di Kota Sorong dalam kegiatan ini, serta para tamu undangan yang juga hadir di sini, terkhususnya oleh kepanitiaan adik-adik yang sangat luar biasa. Histori peradaban Permahi di Kota Sorong sebenarnya itu sangat luar biasa, tapi yang sudah disampaikan oleh penasehat bahwasannya Permahi itu jarang demo sehingga tidak dikenal oleh publik Kota Sorong khususnya di wilayah Papua. Kalau hari ini mungkin para tamu undangan mengenal Permahi, maka saya sampaikan kalau ingat Permahi maka ingat Rocky Gerung. Karena yang hadirkan Permahi di Kota Sorong adalah Bapak Rocky Gerung. Berikan tepuk tangan dulu. Untuk itu, saya sebagai alumni mengucapkan banyak berterima kasih kepada adik-adik kepanitiaan yang sangat luar biasa. Memang tadi adik-adik ada bisikan ke saya selaku alumni, Abang, kami ini sebenarnya di sini kami tegang gitu. Kami ini macam malu-malu. Cuma saya sampaikan begini, jangan malu-malu. Cuma kamu yang bisa hadirkan Rocky Gerung di Kota Sorong. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan di sambutan kali ini mewakili alumni. Pesan saya adalah kami Permahi itu tidak kemana-mana, tapi kami Permahi ada di mana-mana. Burung kutilang, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan-sambutan dari alumni Dewan Pimpinan Cabang Permahi Sorong. Kepada Kakanda Didin Kurniawan SH kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya kepada Ketua Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia atau yang diwakili oleh Kakanda Irfandi SH kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, salam budaya, salam kebajikan. Teman-teman bisa angkat tangan kanan. Hidup Permahi! Hidup Permahi! Hidup Permahi! Yang terhormat
Bapak PJ Gubernur Papua Barat Daya atau yang mewakili, yang terhormat Bapak PJ Wali Kota atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Kejaksaan Negeri Kota Sorong atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Sorong atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Kapolres Kota Sorong atau yang mewakili, yang terhormat Bung Rocky. Sebenarnya tidak usah panggil Bapak karena beliau ini adalah sosok yang memang memiliki karismatik, dan kemudian kita harus menyapa dengan Bung, karena kata Bung itu adalah kata Bung Karno. Yang saya banggakan, yang saya cintai kepada Ketua DPC Permai Cabang Sorong dan Ketua Panitia yang sudah menyelenggarakan kegiatan dialog publik dan mengundang salah satu tokoh narasumber yang teman-teman sudah lihat di sini, yaitu Bung Rocky Gerung. Teman-teman sekalian, para tamu undangan yang saya banggakan, ketika kita melihat kegiatan-kegiatan yang ada saat ini, banyak kita tidak mengambil untuk berpartisipasi. Tapi ketika kegiatan-kegiatan yang di luar sana untuk melakukan konser musik dan sebagainya, semua berpartisipasi. Kegiatan ini sangat penting untuk anak muda sama zaman sekarang ini. Agar kenapa? Kita dapat dari ilmu pengetahuan ini untuk keluar dari output untuk masyarakat. Apa gunanya orang tua kita yang lahir kita di muka bumi ini dan kuliah begitu 4 tahun seterusnya. Tapi dialog-dialog ini yang kita harus datang, yang kita harus melihat itu menjadi sebuah, kita punya ilmu pengetahuan yang ada. Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang sistem demokrasi di dalam pasal Undang-Undang Dasar pasal 1 ayat 2, kemudian disandingkan dengan pasal 28. Secara lisan dan tulisan memberikan pendapat itu hak dan kewajiban sebagai negara Indonesia. Saya berharap diskusi ini harus diskusi yang memang benar-benar untuk kita memberikan sebuah konsep dan gagasan agar kita bisa mendapatkan sebuah pengetahuan yang ada di dalam ruangan tersebut. Bapak Ibu sekalian, kami sebagai anak muda di Kota Sorong atau Perhimpunan Mahasiswa Hukum di Cabang Sorong, berbicara tentang demonstrasi dan sebagainya, itu bukan tipikal kami. Tipikal kami adalah seperti alumni kami sudah sampaikan. Kita berbicara dari hati ke hati. Bung Karno dan Hatta itu, mereka tidak menurunkan ke jalan, tapi mereka kumpulkan semua yang ada di stakeholder itu untuk menyatukan bangsa negara ini. Kita inilah adalah presentasi untuk masa depan Kota Sorong. Mungkin itu saja untuk penyampaian saya. Terima kasih banyak Bung Rocky sudah datang di tanah Malamoy, tanah Papua, dan para tamu undangan, terima kasih banyak. Jika ada pelayanan yang kurang baik dan kurang berkesan, kami mohon maaf. Salam. Dialog ini tidak perlu kaku. Kalau kita kaku, begini. Kalau teman-teman meneliti di salah satu universitas Amerika, Australia, itu mereka tidak terlalu kaku dengan dialog begini. Tapi kita anggap enjoy saja. Kita enjoy saja. Salam Permai! Salam! Salam Permai! Salam! Salam Permai! Salam! Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Shalom.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan dari Ketua Dewan Pimpinan Nasional Peremahi diwakili oleh Kakanda Rizky Abdul Rahman Esa. Kami ucapkan terima kasih. Sambutan yang selanjutnya kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia. Kepada Kakanda Muhammad Rizal Abu Samad dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, perjuanganku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan sekalian alam semesta. Yang saya hormati PJ Gubernur Papua Barat Daya yang kemudian mewakili pada hari ini, yang saya hormati PJ Wali Kota Sorong atau yang mewakili, yang saya hormati Kapolres Kota Sorong ataupun yang mewakili yang telah alhamdulillah tadi sudah dikirim pasukan untuk mengawal kedatangan Pak Rocky Gerung. Oleh karena itu saya sampaikan atas nama DPC Permai Sorong mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang saya hormati Dandim 1802 atau yang mewakili, minta maaf, mohon dimaafkan jika salah penyebutan. Yang saya hormati Ketua ataupun Kepala Pengadilan Negeri Sorong, yang saya hormati Kejaksaan Tinggi Kejaksaan Negeri Sorong, yang saya hormati dan saya cintai rekan-rekan Cipayung yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang kemudian telah hadir dan masih eksis menjalankan aktivitas sebagaimana mestinya. Yang saya cintai dan juga saya banggakan teman-teman panitia, dalam hal ini Ketua Panitia Bung Carlos Rompas dan Sekretaris Panitia yang telah menyukseskan, membantu ataupun bekerja keras dalam menyukseskan agenda dialog publik ini. Sebelum saya memberikan sambutan saya, izinkanlah saya menyampaikan salam persatuan kami, yakni salam Permahi, salam Permahi, salam Permahi. Bapak Ibu yang saya hormati dan juga kami cintai, kegiatan yang kemudian diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Sorong adalah sebagai bentuk untuk bagaimana menyikapi problem pemilu di hari 2024 esok nanti. Olehnya itu, bagi kami dalam diskursus ataupun kajian-kajian yang kemudian dilewati oleh Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Cabang Sorong sendiri, bahwa sampai sekarang ini KPU Provinsi Papua Barat Daya dan penyelenggara yang lainnya, dalam hal ini pemerintah daerah, masih dikatakan belum berhasil dalam mengawal proses perencanaan pemilu. Mengapa? Kita ketahui bersama bahwa Papua Barat Daya adalah orientasi pemekaran Provinsi Papua Barat Daya yang baru. Kalau saya menganalogikan bahwa Provinsi Papua Barat Daya ini adalah sebagai bentuk bayi yang kemudian baru lahir. Akan tetapi hari-hari ini kita lihat sejauh mana pemerintah daerah Provinsi Papua Barat Daya dan juga penyelenggara-penyelenggara yang lainnya
terkhusus dalam mengawali kasus-kasus persoalan-persoalan pemilu sudah sampai di mana. Itu yang pertama yang harus saya sampaikan. Sebab kita ketahui bersama, Papua secara strategis, Papua secara geografis, kita ketahui bersama terdapat gerakan-gerakan separatis yang kemudian bisa memperhambat disintegrasi bangsa. Olehnya itu, sikap daripada pemilu, sikap daripada dialog, kegiatan dialog publik ini adalah sebagai bentuk untuk bagaimana menyikapi persiapan pemilu di tahun 2024 nanti. Sekarang ini kita ketahui bersama sejauh mana pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam mempersiapkan upaya-upaya pencegahan isu-isu soal radikalisme, isu-isu tentang disintegrasi bangsa, tentang bagaimana dengan gerakan-gerakan separatis yang lainnya yang berkor-kor di luar sana. Itu semua kita tahu sendiri bahwa isu separatis yang kemudian berkor-kor di luar sana itu dilakukan oleh karena adanya provinsi ataupun pemekaran otonomi baru ini. Hal ini saya harus sampaikan agar supaya negara hari ini harus melihat bahwa Papua hari ini adalah membuktikan Papua hari ini masih minim dalam hal pembangunan sumber daya manusia. Bukan dalam hal sumber daya pembangunan dan lain-lain atau fisik. Sekali lagi saya tegaskan agar mari kita bersama-sama seluruh stakeholder yang ada di Provinsi Papua Barat Daya, khususnya Tahta Malamo ini, agar bagaimana menyikapi persoalan pemilu yang kemudian kita hadapi nanti. Yang kita ketahui bersama di tahun 2019, ada banyak persoalan di Jawa, banyak manusia mati oleh karena demokrasi. Banyak penyelenggara-penyelenggara meninggal dunia. Itulah sehingga kita harus mempersiapkan diri dalam menyambut persoalan pemilu di hari esok. Ditambah lagi gerakan-gerakan separatis yang kemudian berkor-kor di luar sana. Olehnya itu sekali lagi saya menyampaikan bahwa sikap ataupun bentuk daripada kegiatan ini adalah sikap Permahi dalam menyambut pemilu di 2024 nanti. Apalagi kita ketahui bersama bahwa negara dua warna ataupun negara Indonesia telah dihantam badai keras, telah dihantam isu-isu nasional yang kita sering hadapi, yaitu persoalan ambang batas presiden soal 20% itu dan juga proporsional tertutup. Itu belum lagi. Saya kira itu poin pertama yang kemudian saya sampaikan. Poin kedua, mungkin ini yang paling penting selaku pucuk pimpinan dalam batang tubuh organisasi yang saya pimpin pada saat ini. Sejak berdirinya tahun 1982, 5 Maret, Permahi dimekarkan di beberapa cabang. Permahi sendiri adalah organisasi hukum yang kemudian paling tertua yang ada di Indonesia. Tupoksi ataupun tugas-tugas Permahi dalam menyikapi persoalan-persoalan sosial yang ada di luar sana. Tentu ada aturan mainnya. Yang kita ketahui bersama bahwa seperti yang Abang Rizky sampaikan, seperti yang Abang Didin sampaikan dan Abang Bonto sampaikan, bahwa Permahi adalah gerakan taktis yang berbeda daripada Cipayung dan organisasi-organisasi kemahasiswaan yang lainnya. Permahi, tupoksinya adalah sebagai organisasi mahasiswa hukum profesional. Olehnya itu, dalam menyelesaikan suatu isu-isu sosial, Permahi harus melakukan pendekatan dari hati ke hati. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf. Minta maaf, saya mengucapkan selamat datang Pak Rocky Gerung. Minta maaf atas segala kekurangannya selama 1 hari ini dan teman-teman peserta minta maaf
atas segala kekurangannya saya mengucapkan sekali lagi atas nama Ketua Cabang mengucapkan permintaan maaf. Mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf. Saya mengutip salah satu sang singa podium, yakni Insinyur Bung Karno pernah mengatakan, berikan aku 1000 orang tua, maka akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia ini. Salam Permahi. Salam Permahi. Kakanda ataupun ayahanda almarhum Gus Dur pernah mengatakan bahwa jika ada salah dalam perdebatan, cukup sampai di tenggorokan saja, jangan sampai ke hati. Minta maaf Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Sorong, Kanda Muhammad Rizal Abu Sama. Sambutan selanjutnya, sambutan oleh PJ Gubernur Papua Barat Daya atau yang diwakili sekaligus membuka acara dialog kepada Ibu Anace Nau SHMH, kami persilakan. Sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran Bapak Gubernur hari ini, berkenan karena beliau lagi menjalankan tugas dinas di luar kota dan saya ditunjuk untuk menyampaikan sambutan pada acara yang berbahagia ini. Mari kita memberikan aplaus untuk kegiatan di hari ini. Yang terhormat Bapak PJ Wali Kota Sorong atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Kapolres Sorong atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Dandim 1802 atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Indonesia Sorong, yang saya hormati dan banggakan narasumber, izin kami menyapa Bapak Rocky Gerung yang berkenan hadir di Kota Malamoy, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Mari kita semua memberikan aplaus yang meriah buat beliau. Yang kami hormati Kepala Kejaksaan Sorong, yang kami hormati Kepala Pengadilan Negeri Sorong, yang kami hormati Rektor Unamin, yang saya hormati Rektor IAIN, yang saya hormati kelompok Cipayung, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, panitia-panitia yang saya banggakan, Bapak Ibu, diskusi publik pada sore hari yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera. Selamat sore untuk kita semua. Pertama-tama patutlah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan rahmat-Nya, sehingga kita dilimpahkan kesehatan, kekuatan untuk sama-sama menghadiri acara diskusi publik pada sore hari ini.
Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demokrasi Indonesia saat ini tengah berupaya mencari titik temu antara substansi dan prosedur demokrasi. Pasca era reformasi, pelaksanaan demokrasi sudah melalui perkembangan yang cukup pesat. Tujuan akhir berdemokrasi adalah mencapai kesejahteraan demokrasi, menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dan penerima kesejahteraan. Di tengah berbagai perubahan di tingkat global, penting dilakukan penguatan pelaksanaan demokrasi dalam kehidupan bernegara sesuai amanat konstitusi, nilai-nilai Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Bapak Ibu hadirin dan para peserta diskusi publik yang berbahagia, memasuki periode menuju pesta demokrasi tahun 2024, saya mengajak kita semua, jadikanlah nilai-nilai Pancasila sebagai lokomotif dalam melawan politik identitas. Baik identitas ras, etnis, agama, maupun identitas sosial lainnya. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia semakin diuji dari sisi penguatan konsolidasi dan kedewasaan warga masyarakat serta partai politik dalam menjalankan sistem demokrasi. Seperti diketahui, demokrasi tidak semata-mata sebagai cara untuk memilih calon pemimpin, namun menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan serta tersampainya aspirasi masyarakat selaku pemegang kedaulatan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kualitas lembaga demokrasi, termasuk penyelenggaraan dan peserta pemilu, serta perlu penguatan ideologi Pancasila agar demokrasi semakin baik dan berkualitas. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saat ini di Indonesia ada kecenderungan substansi demokrasi yang dibangun mengarah secara elitis dan dikangkangi oleh kekuatan oligarki di berbagai level maupun baik level nasional maupun lokal. Secara spesifik, setidaknya ada beberapa karakteristik menggambarkan kondisi demokrasi di Indonesia saat ini. Pertama, lemahnya pelaksanaan checks and balance. Kedua, meredupnya sikap kritis civil society. Ketiga, para elit politik tidak cukup berhasil memelihara solidaritas masyarakat, menghindari personifikasi politik, dan mendorong demokrasi substansial rasional. Yang keempat, lemahnya penerapan nilai-nilai demokrasi, meningkatnya oportunisme, dan meredupnya pendidikan politik. Kelima, penegakan hukum yang tebang pilih. Keenam, memudarnya partisipasi rakyat yang otonom dan jeunit yang ditandai dengan maraknya politik uang. Informasi dan beroperasinya buzzer secara masif. Ketujuh, pelaksanaan pemilu dan pilkada yang syarat dengan manipulasi dan politik uang. Kedelapan, repolitisasi birokrasi dan aparat untuk kepentingan penguasa, terutama dalam konteks kontestasi elektoral. Kesembilan, diskriminasi politik atas sara, suku, agama, ras, dan antar golongan dan rasa kedaerahan. Mengantisipasi kondisi demikian, pada kesempatan ini saya mengajak seluruh anggota Permai Sorong untuk mengambil peran dan mengawal pesta demokrasi tahun 2024 nanti. Permai harus kritis dan personal
menjaga ideologi, menegakkan norma dan aturan, serta mengukuhkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bahwa kegiatan hari ini bukan hanya sekedar diskusi. Lebih dari itu, dimaksudkan agar Permai terus menjunjung tinggi nilai perjuangan, kepekaan, dan sikap kritis melalui diskusi. Perlu diingat, diskusi di ruang apapun tanpa eksekusi, maka itu sia-sia atau nihil. Hasilnya saya berharap ada hal yang dirumuskan dari diskusi ini. Sikap kritis tidak hanya diasah dengan buku, namun juga harus memiliki sintivitas. Demokrasi dapat diuji melalui pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di tahun 2024 nanti. Oleh karena itu, Permai wajib proaktif, tingkatkan partisipasi. Peran Permai harus mampu mengorganisir dirinya. Mengkoordinasikan dengan lembaga dan mengaktualisasikan nilai-nilai demokrasi berdasarkan kesetaraan dan keadilan sesungguhnya. Hadirin undangan dan para peserta diskusi publik yang berbahagia, kita patut bersyukur telah hadir Provinsi Papua Barat Daya di tengah-tengah kita. Pada kesempatan ini saya menyampaikan beberapa pencapaian prioritas 100 hari kerja Bapak Penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat Daya yang telah berhasil dilakukan dan masih berlangsung untuk disampaikan. Antara lain, pertama, konsolidasi internal dan eksternal, meliputi koordinasi dan konsolidasi internal TNI Polri, Bupati Wali Kota, tokoh-tokoh agama, tokoh adat, dan seluruh stakeholder daerah, termasuk rapat koordinasi bersama seluruh bupati, roadshow ke seluruh kabupaten dan kota, dan koordinasi eksternal pemerintah, termasuk provinsi induk telah dilakukan dan masih terus berlangsung. Kedua, penataan regulasi sedang berlangsung, meliputi penyusunan dan penetapan regulasi, prioritas dan strategis melalui penyusunan program pembentukan peraturan kepala daerah. Ketiga, persiapan pemilihan MRP dan anggota DPRP kursi pengangkatan sedang berlangsung. Dimulai dengan pengundangan Pergub nomor 3 tahun 2023 tentang pembentukan dan tata cara pemilihan anggota MRP Provinsi Papua Barat Daya. SK Gubernur tentang tim pemilihan anggota MRP Papua Barat Daya. Tim pengawas pemilihan anggota MRP Papua Barat Daya. Tim sekretariat MRP Provinsi Papua Barat Daya, dan saat ini tim seleksi sedang bekerja mempersiapkan pemilihan anggota MRP Papua Barat Daya baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, dan terkait dengan tata cara pengangkatan anggota DPRP dan DPRK di Papua Barat Daya sedang dalam proses penyusunan Rapergub dengan target pengundangan pada bulan Juli tahun 2023. Yang keempat, peletakan dasar pembangunan melalui penetapan RKPD dan APBD tahun 2023 dan penyusunan RPD tahun 2024 hingga 2026 sedang berlangsung dan akan dimulai dengan musrembang provinsi pada bulan Maret tahun 2023 ini. Yang kelima, penyiapan infrastruktur pemerintahan. Penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, penyiapan dan perencanaan pembangunan pusat perkantoran Provinsi Papua Barat Daya masih dalam pengkajian dan sedang berlangsung. 6. Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum. Mendorong dan mendukung
memfasilitasi pembentukan KPU dan Bawaslu Provinsi, Kabupaten Kota, serta koordinasi penyiapan tahapan pemilu dengan KPU Pusat, khususnya terkait urgensi perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terhadap kehadiran DOB Provinsi di Papua, termasuk di Papua Barat Daya. Untuk itu saya menghimbau kepada adik-adik sekalian, kiranya melalui diskusi dialog di sore hari ini dapat menghasilkan pokok-pokok pikiran yang akan merekomendasikan hal-hal pikiran positif itu untuk ditindaklanjuti ke pusat. Yang ketujuh, manajemen ASN meliputi asesmen dan pengisian struktur dan penempatan ASN sedang berlangsung. Kedelapan, penataan organisasi dan kelembagaan yang efektif melalui pembentukan dan susunan perangkat daerah dan STOK dengan diundangkan Pergub nomor 1 tahun 2022 dan Pergub nomor 2 tahun 2022. Kesembilan, koordinasi pengalihan personil, pendanaan, prasarana dan dokumen. Koordinasi bersama Provinsi Induk, Kabupaten Kota dan pemerintah tentang pengkajian personil, pendanaan, prasarana dan dokumen telah dilakukan dan masih terus berlangsung. Hadirin undangan dan para peserta diskusi publik yang saya kasihi, sebelum mengakhiri sambutan ini, saya atas nama pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyampaikan selamat mempersiapkan dan memasuki bulan suci Ramadan tahun 2023 bagi saudara-saudara yang merayakan. Mari kita sambut dengan penuh kegembiraan dan sukacita. Selanjutnya, saya mengajak kita semua bangkit berdiri dan kita akan sama-sama menyampaikan menyampaikan moto Provinsi Papua Barat Daya, Kitorang kuat, ingat, Kitorang kuat karena torang satu. Oke. 1, 2, 3. Kitorang kuat karena torang satu. Sekali lagi. Kitorang kuat karena torang satu. Sekali lagi. Kitorang kuat karena torang satu. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Akhirnya, dengan memohon bimbingan dan petunjuk Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Selasa tanggal 21 Maret tahun 2023, secara resmi saya membuka kegiatan dialog publik di hari ini dengan memukul tifa sebanyak 5 kali. Baik aja. Maaf, sebagai pengganti tifa saya akan toki mic sebanyak 5 kali. Tuhan memberkati kita semua. Sekian. Itulah tadi sambutan dari PJ Gubernur Papua Barat Daya atau yang ada wakili sekaligus membuka acara dialog publik. Kepada Ibu Anace Nau SH MH kami ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya masuklah kita kepada acara dialog yang kita nanti-nantikan.
Baiklah, sebelum kita masuk ke dialog publik, mungkin kita bisa foto bersama kepada PJ Gubernur Papua Barat Daya dan kepada bapak-bapak semua yang ada di VIP. Harap berdiri di depan saja. Kita akan masuk dalam acara yang kita nanti-nantikan, yaitu dialog publik bersama narasumber kita. Kepada kedua narasumber, dimohon naik ke atas panggung. Pada seksi dialog ini, kami akan alihkan kepada moderator. Kepada moderator yang ditunjuk, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena limpahan kasih sayangnya sehingga kita bisa berkumpul dalam dialog yang sangat kita tunggu-tunggu di Tanah Malamoy ini dengan tajuk Telaah Demokrasi Konstitusional dalam Sistem Politik serta Menjawab Tantangan Sistem Oligarki. Di Tanah Malamoy ini kita akan membahas terkait hal-hal mengenai terkait demokrasi konstitusional dan bagaimana kita menjawab upaya-upaya oligarki yang ingin merubah wajah demokrasi kita. Yang dimana dalam konstitusional kita sudah dijelaskan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat, bukan di beberapa kelompok-kelompok yang ingin mencari keuntungan untuk memperkaya sistemnya dan merubah wajah dan tatanan demokrasi kita. Kemudian diskusi pada hari ini dilatar belakangi oleh keprihatinan kita terhadap masalah demokrasi kebangsaan kita yang perlahan-lahan mulai tergerus oleh kepentingan oligarki serta ketidakstabilan demokrasi dalam ruang berbangsa dan bernegara kita. Untuk itu dalam diskusi kali ini kita akan membahas tentang demokrasi konstitusional dan bagaimana menghadapi tantangan oligarki yang dapat merubah wajah demokrasi kita. Sekali lagi yang saya ingatkan. Dalam acara dialog ini kami mengundang Kanda Rocky Gerung, atau yang kita kenal sebagai Presiden Akal Sehat, yang dimana berbagai kata-kata dan narasi yang beliau bangun selalu memberikan stigma bahwa ada yang harus diperbaiki dengan pemangku kekuasaan kita, yang mana mereka ini adalah pelaksana amanah demokrasi, yang juga beliau juga adalah seorang akademisi dan intelektual publik Indonesia,
tak lupa juga beliau adalah merupakan salah satu pendiri Setara Institut dan fellow pada Perhimpunan Pendidikan Demokrasi. Izin, Kanda. Kemudian yang menemani Bung Rocky Gerung ataupun Kakanda Rocky Gerung dan juga menjadi narasumber dalam dialog ini adalah salah satu akademik yang paling kami nanti-nantikan narasinya mengenai reformulasi peraturan, yaitu Dekan Universitas Muhammadiyah Sorong, Kakanda Alwiya Sakti Ramadan Syah Rakia. Yang perlu diketahui oleh para audiens, beliau ini berhasil meraih gelar doktornya di bidang hukum tata negara pada program studi Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah, Universitas Muslim Indonesia. Maaf. Kemudian nantinya beliau berdua akan menyampaikan materi serta berdialektika tentang sistem demokrasi konstitusional terhadap sistem politik serta upaya menjawab tantangan oligarki pada dialog hari ini. Tidak lupa juga saya, Hairul Raha, selaku moderator hari ini akan memandu, memprovokasi, dan menjadi pengantar terciptanya argumentasi-argumentasi hukum dalam forum yang luar biasa ini. Adapun tidak mengurangi rasa hormat saya persilahkan kepada Kakanda berdua untuk kita sama-sama saling sharing dan juga memberikan pemahaman demokrasi konstitusional dan bagaimana solusi-solusi untuk menjawab tantangan menghadapi sistem-sistem yang kita ketahui bersama bahwa demokrasi kita terancam dengan sistem oligarki pada saat ini. Saya langsung saja, saya ingin menanyakan kepada Bung Rocky Gerung. Izin. Ini saya agak sedikit gugup sebenarnya karena Bung Rocky ini selalu tampil di TV, tampil di berita dengan narasi-narasi dan stigmanya yang konstruktif membangun pemikiran-pemikiran akal sehat. Sehingga kita yang sivitas akademika hukum itu juga sedikit gugup nih. Bertanya ke Bung Rocky nanti takutnya ditanya balik dengan pernyataan-pernyataan akal sehatnya begitu. Takutnya moderatornya akalnya agak sakit, jadi dibenarkan sehingga sehat kembali gitu. Jadi menurut Bung Rocky, demokrasi yang berada di Indonesia pada saat ini apakah telah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dan telah berjalan dengan baik, bila mana secara pelaksanaan yang ada di masyarakat adalah keadaannya semakin dipersulit, maupun ketika melakukan pencegahan akan mendapatkan sebuah cegahan yang berasal dari pihak lainnya. Sehingga ketika dilaksanakan sebuah pemilihan, kepala pemerintahan yang dimana berasal dari independen akan selalu dipersulit. Kita lihat realitasnya seperti di daerah otonom seperti ini, Papua Barat. Yang di 2019 kita tahunya ada beberapa pemilu kepala daerah atau pemilihan kepala daerah yang dimana berbagai macam sistem yang diterapkan oleh KPU dan Bawaslu dan berbagai item-item pelaksana demokrasi kita. Kita diperhadapkan dengan dua pilihan. Satu, keterwakilan daripada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan partai dan satu kelompoknya mengatasnamakan kedaulatan yang diberikan label dengan kota kosong, paroki. Maka oleh sebab itu saya ingin bertanya kepada Pak Rocky, menurut Bung Rocky, demokrasi yang berada di Indonesia pada saat ini apakah telah berjalan sesuai dengan harapan daripada founding fathers kita? Ataupun juga harapan daripada Stat Fundamental Norum yang dijelaskan di pasal 1 ayat 2 bahwa kedaulatan di tangan rakyat. Apakah benar kedaulatan kita berada di tangan rakyat atau seperti apa Bung Rocky? Apa bedanya pertanyaanmu yang kau baca dan pertanyaan yang kau ucapkan tanpa membaca? Apa bedanya? Perbedaan antara itu ya mungkin narasi ini saya sudah susun dari rumah. Stop. Kalau you udah susun artinya ada di otakmu itu. Jadi buang aja tuh, buang. Ini nggak ada nih. Pikiran itu tumbuh dalam suasana, tumbuh dalam situasi. Yang Anda susun di rumah itu nggak mungkin Anda bawa di sini kalau suasana berubah itu. Disertasi yang Anda tulis tadi pagi, sore ini udah berubah tesisnya tuh. Jadi pastikan bahwa kita selalu punya stok argumen sesuai dengan keadaan real time. Ada misalnya baca itu, tiba-tiba Pak Jokowi umumkan bahwa pemilu dipercepat. Nggak ada gunanya lagi itu kan. Atau pemilu ditunda, nggak ada gunanya. Jadi
saya senang ada di sini, di tempat di mana pikiran bisa dikumpulkan secara maksimal tanpa teks. Itu intinya tuh. Lain kalau Anda pejabat, Anda mesti baca itu demi tertib administrasi supaya ada yang di file. Kalau ibu tadi gubernur, mewakili gubernur, dia mesti baca. Karena ada kebutuhan administrasi untuk mengarsipkan apa yang diucapkan. Tapi ini adalah forum bebas, kita intelektual. Dan saya tahu bahwa tadi semua yang bicara atas nama Permai mengatakan bahwa ini bukan forum demonstrasi, ini forum dialog. Gitu. Jadi saya tahu bahwa saya ada di dalam suasana di mana pikiran hanya disebut pikiran kalau ada pikiran yang menandinginya tuh. Kalau pikiran saya Anda nggak ganggu, itu artinya saya lagi berdoa. Anda nggak boleh ganggu orang berdoa itu. Jadi itu bedanya itu pikiran dan berpikir dan berdoa. Oke, saya dapat poin dia. Dia mempertanyakan apakah dalil kedaulatan rakyat itu sudah berlaku maksimal atau belum di Indonesia. Satu, apakah konstitusi jadi arahan kita untuk mempersoalkan demokrasi atau ada arahan lain, yaitu arahan oligarki. Kan cuma dua itu substansinya kan. Oke. Jadi ini bukan saya ganggu Anda. Supaya kita mulai dengan satu kepastian bahwa yang diberi Tuhan pada kita adalah pikiran. Harta itu tidak diberi Tuhan. Karena itu ada orang yang merampas harta. Kalau pikiran nggak mungkin dirampas. Jadi kalau kita kehilangan kemampuan berpikir artinya kita tidak memanfaatkan apa yang diberi Tuhan pada kita itu akal pikiran dari awal. Di dalam riset manusia itu dikasih 100% otak yang dia pakai paling maksimal 14%. Gitu. Jadi kalau Anda hanya pakai 14%, Anda pasti masuk neraka semua tuh. Karena Tuhan kasih 100, kenapa cuma 14% yang dipakai tuh? Oke. Yang sisanya apa? Sisanya adalah ditulis enggak? Itu soal lain tuh. Jadi sekali lagi saya balik pada poin tadi itu bahwa konstitusionalisme adalah ide yang di awal tahun 1500 dimaksudkan sebagai prinsip untuk menghalangi kekuasaan raja. Itu ide pertama dari konstitusi yang ditulis oleh orang semacam Hoffman, François Hoffman. Judulnya Francogalia. Buku klasik yang gak pernah dibaca oleh anggota DPR atau kabinet. Apa itu konstitusi? Konstitusi bahkan dia sebut konstitusi adalah hak untuk membunuh raja. Ngeri sekali pada waktu itu. Tetapi kita tahu sekarang membunuh raja itu adalah kriminal. Tetapi itulah kira-kira 500 tahun yang lalu yang dimaksudkan dengan konstitusionalisme. Nah kalau kita rumuskan tema itu dalam peradaban sekarang, konstitusi artinya hak rakyat untuk membatasi kekuasaan penguasa. Itu intinya. Yang dalam bentuk yang 500 tahun lalu membatasinya dengan memenggal kepala raja. Jadi kita pahami itu, konstitusi dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan presiden. Bukan untuk memperpanjang. Nah itu sifat yang mesti kita pahami dari awal bahwa kalau kita berkonstitusi artinya kita ingin ada perubahan politik secara rutin. Supaya tidak terjadi absolutisme. Begitu terjadi absolutisme nggak mungkin ada yang kita sebut kompetisi sehat atau sirkulasi elit. Itu dasarnya tuh pertama. Jadi konstitusi adalah isinya adalah aturan-aturan untuk membatasi bukan untuk memperpanjang. Yang sekarang lagi dibicarakan perpanjang kekuasaan nggak bisa. Justru untuk membatasi, untuk menghalangi kekuasaan menjadi absolut. Karena dalam dalil power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Jadi demi itu sebetulnya. Nah, sekarang soal yang kedua, keterangan yang kedua, sovereignty, kedaulatan rakyat. Di mana kedaulatan rakyat itu berada? Pada DPR? Enggak. Pada kita. Kedaulatan itu enggak pernah kita serahkan pada DPR yang bahkan mewakili kita. Sebab itu satu-satunya penanda bahwa kita warga negara, kita berdaulat. Kalau kedaulatan saya serahkan pada anggota DPR, saya kehilangan kedaulatan. Lalu bagaimana saya mengkritik dia kalau saya enggak berdaulat? Bagaimana saya recall dia? Bagaimana saya menghukum dia? Jadi kedaulatan itu tidak pernah diserahkan pada DPR. Yang kacau di benak kita, DPR selalu klaim kami mewakili kedaulatan rakyat. Enggak ada. Anda hanya mewakili kepentingan politik kita 5 tahunan. Sementara kedaulatan itu
melekat pada saya seumur hidup saya. Jadi filosofi itu yang seringkali tidak diajarkan di Fakultas Hukum. Tetapi kalau kita baca seluruh diskurs modern tentang yang disebut people sovereignty, itu artinya sekali lagi kita tidak pernah menyerahkan kedaulatan itu pada anggota DPR. Juga pada presiden, kita nggak serahkan itu pada presiden. Juga pada hakim, kita nggak serahkan itu pada hakim. Karena itu inti dari republik. Respublika artinya urusan publik ditangani melalui prinsip rakyatlah yang berdaulat. Nah, kenapa akhirnya kedutaan itu seringkali merosot nilainya? Karena ada feodalisme, karena ada oligarki, karena ada amplop, karena ada tekanan. Jadi supaya kedaulatan itu betul-betul kita resapi sebagai hak warga negara, harus ada politik oposisi. Jadi kedaulatan rakyat itu dimanifestasikan ke dalam politik oposisi, bukan ke dalam politik parlemen itu. Yang diwakili oleh parlemen adalah mayoritarianism. Itu kuantitas politik. PDIP menang maka dia mewakili mayoritas rakyat Indonesia, bukan kedaulatan rakyat Indonesia. Golkar menang dia mewakili mayoritas pemilih Indonesia, bukan kedaulatan rakyat. Jadi kedaulatan rakyat itu tidak boleh dikuantifikasi. Itu intinya tuh. Dia adalah kualitas utama kita untuk mempersoalkan kekuasaan. Kalau kedaulatan dikuantifikasi, maka dia segera jadi statistik. Siapa yang menang banyak, dia memiliki kedaulatan. Lalu yang kalah nggak punya kedaulatan. Jadi logika itu yang sering saya terangkan tuh. Itu poin pertama. Yang berikut adalah keadaan kita hari ini. Representasi dari kedaulatan rakyat itu. Saya tahu bahwa di Papua mungkin pejabat-pejabat gubernur udah masuk di sini. Yang diangkat oleh presiden melalui keputusan Menteri Mendagri itu. Hal yang sebetulnya saya pertanyakan terus. Kalau misalnya dianggap bahwa pejabat itu kedudukannya sementara atau darurat, maka pertanyaannya dia dapat legitimasi dari siapa untuk memimpin Papua, memimpin Aceh, memimpin Jawa Barat, memimpin Jawa Timur di dalam kondisi yang belum ada pemilunya. Jadi namanya problem legitimasi. Boleh nggak ada pejabat sementara? Boleh. Berapa lama? 2 minggu, oke. 2 bulan, oke. Tapi kalau 2,5 tahun, artinya separuh dari tahun pemilu. Artinya pejabat yang bersangkutan tidak mungkin mempertanggungjawabkan setengah dari tahun pemilu dan setengah tentu pada DPR. Karena dia diangkat oleh presiden. Jadi dia akan memihak pada kekuasaan, dia tidak memihak pada rakyat. Dia nggak bertanggung jawab pada rakyat. Bisa kita bantah, iya tapi pemimpin yang ada di kita kan dia pro rakyat. Iya tapi itu sifatnya subjektif, bukan sistemik itu. Jadi tidak boleh, bahkan di dalam konstitusi, semua pejabat publik harus dipilih secara demokratis. Penunjukan itu bukan demokratis. Boleh nggak penunjukan? Boleh. Kalau ada kedaruratan. Berapa lama kedaruratan itu? Dan terangkan apa alasan kedaruratan. Nah sekarang saya lihat di dalam pemberitaan 80% gubernur di Jawa itu sudah ada pejabat yang diangkat. PLT-nya udah diangkat itu. Artinya 80% rakyat Jawa dikuasai oleh kepentingan presiden. Logikanya begitu. Boleh dibantah? Boleh. Di Indonesia 60% sudah diangkat oleh presiden. Jadi buat apa lagi ada pemilu kalau udah diangkat? Dengan kata lain, kalau ada pemilu sekarang, suara itu dengan sendirinya dikendalikan oleh eksekutif melalui pejabat-pejabat yang diangkat. Kalau Anda saya angkat, Anda pasti ingin balas jasa pada saya. Itu logikanya tuh, bukan pada rakyat. Jadi kalau saya kasih kritik, demi akal sehat, saya tidak benci pada pemerintah. Yang seringkali diucapkan Rocky Gerung membenci pemerintah, enggak. Saya mengajar di Lemhanas, lembaga pemerintah. Saya mengajar di Sespimti Polri di Bandung. Saya mengajar di Seskogap TNI. Masa saya benci pemerintah? Yang saya kritik adalah kebijakan yang tidak demokratis. Jadi hanya demi kepentingan akademi. Saya nggak punya kepentingan apa-apa. Saya bukan anggota partai politik. Dan saya nggak punya niat untuk masuk di dalam politik. Saya terseret dalam politik karena diminta untuk berkomentar. Padahal hidup saya itu 15 tahun saya ngajar di UI.
sebagian besar hidup saya itu ada di hutan, di gunung. Saya pendaki gunung tuh. Saya udah naik gunung seluruh dunia, gunung es di Himalaya, gunung es di Rusia, di Eropa tuh. Di Indonesia saya sudah naik semua gunung di situ. Satu-satunya gunung yang menipu saya adalah Gunung Siklop. Yang ada di depan Bandara Sentani. Suatu waktu saya turun di Bandara Sentani, terus ada orang nantangin, "Bang, bisa nggak naik gunung itu?" Saya bilang, gunung ini paling nggak sampai 2000 meter. Berapa lama Bang bisa? Paling 3 jam lah saya naik gunung itu kan. Saya angkuh mengatakan itu bisa saya naiki dalam 3. Ternyata saya naik gunung itu selama 15 jam. Baru saya tobat. Karena ternyata itu nggak ada jalur, mesti merangka akar. Tapi itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang kadang-kala kita salah antisipasi. Saya cuma lihat tingginya itu. Padahal jalan ke arah itu sebelah jurang, ini ada ular di situ tuh, itu pohon yang udah rapuh tuh. Tapi itulah kehidupan, hal-hal yang kadang-kala kita anggap sepele, padahal itu tantangan. Demikian juga dalam demokrasi. Kita anggap sepele bahwa pejabat gubernur, pejabat wali kota diangkat oleh presiden. Kita anggap itu sepele, padahal itu sangat esensial bagi pertanggungjawaban demokratis. Jadi itu poin pertama tuh. Yang terakhir mungkin sekedar untuk menerangkan bahwa ada kesempatan saya untuk melihat apa yang sedang berlangsung di Papua itu. Karena Papua bukan sekedar orang mau tagih seberapa banyak Jakarta memberi bantuan atau dana-dana khusus itu, dan seberapa banyak dia menghasilkan SDM. Itu problem. Tapi lebih dari itu, Papua ada di dalam kacamata pemain-pemain internasional, entah itu financial market yang berupaya untuk cari keuntungan dari sumber alam Papua, dan pemain politik global yang berupaya untuk memantau apakah stabilitas Papua bisa diukur untuk menjamin stabilitas di Indo-Pasifik.